Bapak, Ibu, dan Saudara Sedama, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita masih bisa menambah kebajikan dengan membaca parita, dengan bermeditasi, dan bersama-sama kita akan mengulas kembali Dhamma, ajaran dari Guru Agung kita Sang Buddha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, kemarin kita bangsa Indonesia telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Dan kelihatan sekali bahwa perayaan kemerdekaan disambut dengan meriah oleh seluruh elemen masyarakat di negara kita. Dan untuk hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 ini, Kementerian Sekretaris Negara mengangkat tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Nah, bertepatan dengan itu ada 3 momen penting di dalam peringatan kemerdekaan secara nasional. Yang pertama adalah penyambutan pembukaan ibu kota baru, yaitu di IKN, Ibu Kota Nusantara, disingkat dengan IKN. Kemudian juga ada penyambutan presiden baru dan melanjutkan program sebelumnya menuju Indonesia Emas tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan Indonesia Emas ini adalah diharapkan pada tahun 2045 nanti bangsa Indonesia menjadi bangsa atau menjadi negara yang maju dan sejahtera. Tentunya ini harus didukung oleh perilaku baik dari seluruh elemen masyarakat untuk mendukung agar bangsa kita benar-benar bisa maju dan sejahtera seperti yang diharapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, kalau kita mendengar berita tanggal 14 Agustus yang lalu, itu ada berita yang cukup menghebohkan, di mana ada seorang mahasiswi kedokteran, program pendidikan dasar spesialis, pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro Semarang, itu diduga melakukan bunuh diri. Aneh ya, seorang dokter loh ini, dokter sudah S2 lagi, sedang melakukan S2, bunuh diri. Nah, ternyata usut punya usut, dari pengusutan dari kepolisian, kemudian dari diari yang ditemukan atau dari buku harian yang ditemukan di tempat kosnya, mahasiswi ini masih muda, ya masih 30 tahun. Korban ini adalah seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Tegal. Jadi karena dia punya prestasi, kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan spesialis, dia memilih pendidikan spesialis anestesi. Nah, menurut buku harian yang dia tulis, dokter ini merasa tertekan. Dia merasa pelajarannya terlalu berat. Di samping itu juga tekanan-tekanan dari seniornya, atau dalam istilah sekarang kita sebut dengan nama bullying. Dia dibully, dia mendapat perundungan dari senior-seniornya. Dan kemudian ramai di media sosial,
Jadi memang sudah lama sebenarnya, menurut para netizen ini, nggak tahu benar apa enggak, tapi biasanya kalau ada satu masalah itu kan kemudian bumbu-bumbu yang lain muncul bermacam-macam. Jadi kemudian banyak yang berkomentar memang pendidikan spesialis ini banyak dokter-dokter senior yang membuli junior-juniornya. Jadi menurut ceritanya begitu. Nah ini juga masih dalam proses investigasi. Jadi setelah proses adanya kasus ini, kemudian Kementerian Kesehatan menghentikan sementara yang program pendidikan spesialis anestesi ini sambil menunggu investigasi dari kementerian. Jadi kalau kita melihat kasusnya, kita bisa melihat ada dua hal yang perlu menjadi sorotan, yang menurut saya itu patut kita jadikan sorotan. Yang pertama adalah berkaitan dengan Indonesia Emas tadi, bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia Emas, masyarakat yang maju dan sejahtera, kalau perilaku dari beberapa orang atau mungkin banyak orang masih seperti ini. Jadi karena punya kuasa, kemudian membuli dari yang tidak kuasa, membuli junior-juniornya. Bahkan menurut cerita dari yang berkembang kemudian itu tidak jarang mereka tuh menyuruh junior-juniornya itu melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tugas dokter. Jadi alasannya untuk melatih mental. Padahal banyak juga dari apa yang saya baca itu, nggak tahu benar apa enggak, tapi mungkin data-data ini juga bisa menjadi masukan. Ada yang katanya dibully harus menyediakan, harus menyiapkan tiket pesawat untuk keluarga dokternya ini yang melakukan seminar, kemudian menyiapkan snack untuk acara seminar yang harus ditanggung oleh dokter juniornya ini. Belum lagi tugas-tugas yang macam-macam yang tidak masuk akal. Jadi dokter ini merasa tertekan. Dia tulis panjang sekali di buku hariannya itu, kemudian dimuat di media. Jadi ada banyak, dia merasa kenapa saya harus mengalami hal seperti ini. Apakah Tuhan tidak mendengar saya, kenapa tidak ada yang menolong saya, seperti itu. Jadi itu curhatan dia yang ditulis di buku hariannya. Selain itu dia juga pernah curhat ke orang tuanya, jadi pernah ngomong kepada orang tuanya, sebenarnya ingin mengundurkan diri. Tapi mungkin karena dia mendapatkan program beasiswa tidak bisa dengan mudah untuk mengundurkan diri. Akhirnya ya mau nggak mau harus dia jalani, dan karena sudah merasa tidak kuat, akhirnya dokter ini melakukan bunuh diri. Jadi bunuh dirinya itu karena dia seorang dokter, bunuh dirinya tidak minum racun atau gimana, enggak. Dia suntikan obat penenang ke tubuhnya, yang harusnya itu lewat infus. Karena kalau anestesi kan biasanya kalau orang mau dibedah itu ada semacam supaya nanti tidak merasa sakit, ada anestesi namanya. Jadi dia suntikan obat penenang itu ke dalam tubuhnya dan akhirnya meninggal. Karena dia merasa sudah enggak kuat, dia butuh ketenangan. Jadi ini sebenarnya yang menjadi ironis ya, seorang dokter yang harusnya dia bisa menjadi sarana untuk orang berobat, tapi justru dia sendiri tidak bisa mengatasi masalahnya. Nah kemudian menurut ini kemudian juga isu-isu ini berkembang, akhirnya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK bilang bahwa di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru sebenarnya sudah diatur bagaimana agar pemerintah punya posisi yang kuat untuk mengendalikan dan membatasi kemungkinan terjadinya praktek pembulian ini. Mungkin karena undang-undangnya masih baru, mungkin belum bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya. Dan semoga kedepannya ini bisa lebih baik, sehingga orang-orang yang ingin maju itu bisa terlindungi oleh pemerintah. Itu sorotan yang pertama. Nah, kemudian sorotan yang kedua, mungkin kalau sorotan pertama kita tidak bisa berbuat banyak ya, karena itu menyangkut banyak orang. Sorotan yang kedua ini
bagaimana kalau hal itu terjadi pada kita? Apa yang sebaiknya kita lakukan kalau kita mengalami hal-hal seperti itu? Kalau kita mengalami beban hidup yang begitu berat atau hal-hal yang menyakitkan yang terjadi pada kita. Bagaimana supaya kita bisa menghadapi duka? Dalam istilah Buddhis kan memang hidup ini duka. Bagaimana kita bisa menghadapi itu? Bagaimana Dhamma bisa memberikan solusi agar kita tidak ikut-ikutan untuk mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, Dhamma mengajarkan kepada kita bahwa masalah, tekanan hidup, beban hidup yang berat, itu adalah bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan yang memang harus terjadi seperti itu. Nah, Dhamma mengajarkan kita untuk bisa melihat sebagaimana adanya, melihat seperti apa adanya. Tetapi kalau kita bicara gini, kita bicara seperti itu, kelihatannya ini gampang untuk diomongkan, tetapi sulit banget untuk dilaksanakan. Nah, sekarang kita akan pelajari lebih dalam bagaimana supaya kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan tadi, bahwa masalah itu adalah bagian dari kehidupan dan kita bisa melihatnya sebagaimana adanya. Nah, seringnya kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, yang muncul adalah kita merasa khawatir, kita merasa frustasi, mental kita jatuh. Karena begitu ada masalah yang menimpa kita. Tetapi Sang Buddha sebenarnya menunjukkan cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda di antara kebanyakan orang. Nah, bagaimana Sang Buddha mengajarkan kita untuk bisa mengatasi situasi yang tidak mengenakan, situasi yang menyakitkan ini? Di dalam Sala Sutta, Samyutta Nikaya, atau sutta tentang anak panah, Sang Buddha membuat perumpamaan. Misalkan mereka memanah seseorang dengan sepucuk anak panah, dan kemudian mereka memanahnya lagi dengan anak panah kedua, sehingga orang itu akan merasakan perasaan yang ditimbulkan oleh dua anak panah itu. Demikian pula, ketika seseorang yang tidak terpelajar tersentuh oleh perasaan jasmani yang menyakitkan, ia berduka cita, bersedih, dan meratap. Ia menangis dan memukul dadanya dan menjadi kebingungan. Ia merasakan dua perasaan, perasaan jasmani dan perasaan batin. Bapak, Ibu, dan saudara sedama, jadi alasan mengapa perasaan batin yang muncul seperti rasa frustasi, kekhawatiran, mental yang jatuh dalam menghadapi penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Ini sebenarnya adalah karena kita mengharapkan kehidupan kita itu tanpa masalah. Jadi kunci utamanya di situ. Kita mengharapkan kita tidak mempunyai, tidak terjadi hal yang menyakitkan itu dalam hidup kita. Kita pengennya hidup kita itu aman-aman saja. Padahal tidak bisa. Masalah, beban, tekanan itu adalah hal yang wajar terjadi. Tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. Tidak ada kehidupan yang selalu sesuai dengan keinginan kita. Karena memang apa yang kita sebut masalah, tekanan hidup, beban hidup, itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Sesuatu yang tidak kita harapkan itu memang menjadi bagian dari kehidupan kita. Biasanya orang nggak mau ini terjadi. Kemudian kita mencoba untuk melupakan. Kita coba untuk lari dari kenyataan.
Nah, kalau kita bisa melihat itu sebagai bagian dari hidup kita, dan memang itu harus terjadi pada kita tidak akan menjadi menderita lagi. Seperti yang tadi dikatakan oleh Sang Buddha dalam salah sutta itu, kita hanya mengalami sakit fisik aja, sakit jasmani. Batin kita tidak ikut sakit. Nah, lebih lanjut Sang Buddha mengatakan dalam sutta tersebut, karena tersentuh oleh perasaan menyakitkan yang sama itu, ia memendam ketidaksenangan terhadapnya. Ketika ia memendam ketidaksenangan terhadap perasaan menyakitkan, ia mencari kesenangan di dalam kenikmatan indera. Jika ia merasakan perasaan yang menyenangkan, ia merasakannya dengan melekat. Jika ia merasakan perasaan yang menyakitkan, ia merasakannya dengan melekat. Jika ia merasakan perasaan yang bukan menyakitkan, juga bukan menyenangkan, ia merasakannya dengan melekat. Demikianlah para biku, mereka yang belum tercerahkan, mereka yang belum terpelajar, yang melekat pada kelahiran, penuaan, dan kematian, yang melekat pada duka cita, ratapan, kesakitan, ketidaksenangan, dan keputusasaan, yang melekat pada penderitaan. Nah, dari sutta tersebut bahwa selama seseorang yang belum terpelajar atau belum tercerahkan ini berusaha untuk mencari jalan keluar dengan cara mencari kenikmatan indera, karena merasa dia fisiknya sakit, lari, mengalihkan perhatian dengan kenikmatan indera. Nah, beberapa orang mungkin ada yang mencari hiburan, refreshing ke tempat-tempat tertentu, atau mungkin kalau masalahnya berat bisa juga mereka lari ke alkohol, atau mungkin ke pemuasan seks yang salah. Kemudian ada juga yang ke narkoba, atau mungkin dengan obat penenang seperti yang dilakukan oleh dokter tadi. Atau mungkin bisa juga dengan menggunakan media sosial, ini yang mungkin sekarang banyak terjadi. Begitu ada masalah, larinya ke medsos. Jadi ini yang mungkin sekarang terjadi. Nah, sekarang kita bisa lihat, kalau kita menghadapi masalah, apa yang seharusnya kita lakukan. Terutama masalah yang berat ya, mungkin kalau masalahnya nggak berat nggak sampai seperti itu. Seperti yang kita lihat dari kasus dokter tadi, karena dia mungkin sudah tidak kuat menahan beban, akhirnya ya begitu. Dia lari ke obat penenang karena dia seorang dokter, tahu bagaimana supaya tenang dengan obat-obatan. Padahal sebenarnya bukan dengan cara itu. Sang Buddha mengatakan bahwa mengejar kenikmatan indera itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi Sang Buddha mengatakan bahwa mengejar kenikmatan indera itu tidak menyelesaikan masalah dengan tuntas. Jadi kalau misalnya kita lari ke hiburan-hiburan itu ya sementara waktu. Mungkin ada yang ke alkohol atau ke narkoba, itu hanya sementara waktu. Setelah itu ya masalahnya masih ada lagi, nggak hilang. Jadi kita harus putus. Yang boleh sakit itu fisik saja, seperti tadi dikatakan di dalam yang kena anak panah itu. Jadi anak panahnya biar mengenai fisik aja, batinnya jangan ikut sakit. Karena kalau kita batinnya ikut sakit, muncul kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu sebenarnya justru malah menambah masalahnya bertambah, bukan hilang tapi bertambah. Nah, bagaimana supaya kita hilang? Ya kita hilangkan kekhawatiran kita. Dengan kita tidak khawatir, dengan kita tidak merasa frustasi, maka justru akan muncul bagaimana mencari solusi yang terbaik. Tapi begitu kita merasa khawatir, kita frustasi, mental kita jatuh, ya kita akan tambah menderita.
tidak hanya menderita secara fisik, tapi juga menderita secara batin. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana kecenderungan kita. Kalau kita menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Apakah kita cenderung untuk mengejar kenikmatan indera atau sebaliknya? Kita bisa menenangkan diri, kemudian kita bisa mencari bagaimana solusi yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, semakin kita mengejar kenikmatan indera, sebenarnya kita semakin menderita. Karena sifat alami dari kenikmatan indera itu tidak memuaskan. Begitu ini tercapai, muncul keinginan lagi untuk terpuaskan yang lebih lagi, yang lebih lagi. Jadi semakin kita mengejar kenikmatan indera, justru penderitaan yang kita alami itu semakin bertambah. Hal itu tidak akan membantu kita untuk fokus bagaimana bisa mencari solusi yang terbaik. Karena kita pengennya lari dari apa yang kita hadapi, kita lari dari kenyataan. Kita mencari kenikmatan-kenikmatan indera. Kita mencari hal-hal yang menyenangkan. Padahal hal yang menyenangkan itu bukan merupakan solusi yang sebenarnya dari masalah yang kita hadapi. Lebih lanjut, Sang Buddha mengatakan bahwa kondisi-kondisi yang kita alami itu ada 8 kondisi dunia yang selalu mungkin bisa terjadi pada kita alami, atau 8 kondisi dunia yang mungkin bisa mewarnai kehidupan kita. Itu ada di dalam Duttiya Lokiya Dhamma Sutta, Anguttara Nikaya. Sang Buddha mengatakan, para biku, 8 kondisi duniawi ini berputar di sekeliling dunia. Dan dunia berputar di sekeliling 8 kondisi duniawi ini. Apakah 8 ini untung dan rugi? Kita bisa melihat bagaimana dalam kehidupan kita bisa merasa untung, kadang kita bisa juga rugi. Kemudian termasyur dan terhina. Kadangkala kita termasyur, kadang kita terhina, itu wajar. Dipuji dan dicela, serta suka dan duka. Ke-8 kondisi duniawi ini berputar di sekeliling dunia, dan dunia berputar di sekeliling ke-8 kondisi duniawi ini. Nah, kalau kita bisa menyadari ini, bahwa 8 kondisi dunia ini seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Kita tidak bisa hanya pengennya untung terus, enggak mungkin. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa kita termasyur terus. Tidak mungkin, karena itu 2 sisi mata uang, seperti 2 sisi mata uang. Kita hanya mengharapkan hidup kita ini dipuji terus, tidak pernah dicela. Kita hanya mengharapkan kehidupan ini suka terus, tidak pernah mengalami duka. Nah, itu tidak mungkin. Biasanya apabila kita menghadapi masalah, kita itu terlalu mengkhawatirkan berlebihan. Kekhawatiran kita itu terlalu berlebihan. Sehingga ya itu tadi, kita tidak bisa pikiran kita menjadi tenang untuk mencari solusi bagaimana yang terbaik. Karena sebenarnya kalau kita hanya mencari solusi dengan cara mengejar kesenangan indera, itu kita hanya mencari sumber solusinya itu dari luar diri kita, bukan dari dalam diri kita. Padahal sebenarnya solusi yang bisa kita dapatkan itu harus dari dalam diri kita, bukan dari luar. Karena faktor dari luar itu sifatnya hanya sementara. Kalau kita bisa mencari akar sebenarnya masalah itu justru dari dalam diri kita. Jadi kekhawatiran yang berlebihan itu sebenarnya justru menimbulkan masalah yang baru. Dan kalau kita bisa menyadari bahwa sebenarnya
masalah yang terjadi, beban kehidupan yang menimpa kita, sesuatu yang menyakitkan, itu adalah bagian yang harus kita jalani. Kita bisa menyadari itu, maka tidak akan ada lagi kekhawatiran. Kekhawatiran itu hanya pilihan. Tetapi sesuatu masalah yang terjadi pada kita itu memang sesuatu yang harus terjadi, yang merupakan bagian dari kita. Kekhawatiran itu hanya pilihan. Tinggal kita mau milih, mau khawatir apa tidak. Kalau kita bisa memahami ini, begitu kita menghadapi masalah, maka kita bisa hilangkan kekhawatiran itu. Dengan menghilangkan kekhawatiran, kita bisa lebih fokus bagaimana untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, lebih lanjut di dalam salah suta tentang anak panah ini, Sang Buddha membuat perumpamaan. Misalkan mereka menembak seseorang dengan sepucuk anak panah, tetapi mereka tidak menembaknya lagi dengan anak panah yang kedua, sehingga orang itu merasakan perasaan yang ditimbulkan hanya oleh satu anak panah. Demikian pula, ketika siswa mulia yang terpelajar tersentuh oleh perasaan jasmani yang menyakitkan, ia tidak berduka cita, tidak bersedih, tidak meratap, ia tidak menangis dan tidak memukul dadanya dan tidak menjadi kebingungan. Ia hanya merasakan satu perasaan jasmani, bukan perasaan batin. Karena tersentuh oleh perasaan yang menyakitkan yang sama itu, ia tidak memendam ketidaksenangan terhadapnya. Ketika ia tidak memendam ketidaksenangan terhadap perasaan yang menyakitkan, ia tidak mencari kesenangan di dalam kenikmatan indera. Jika ia merasakan perasaan yang menyenangkan, ia merasakannya dengan tidak melekat. Jika ia merasakan perasaan yang menyakitkan, ia merasakannya dengan tidak melekat. Jika ia merasakan perasaan yang bukan menyakitkan, juga bukan menyenangkan, ia merasakannya dengan tidak melekat. Demikianlah para biku, siswa mulia yang terpelajar tidak melekat pada kelahiran, penuaan, dan kematian. Tidak melekat pada duka cita, ratapan, kesakitan, ketidaksenangan, dan keputusasaan. Yang tidak melekat pada penderitaan. Jadi pada saat kita mengalami satu masalah, kita tidak melekat pada masalah itu. Kita sadari bahwa itu memang terjadi pada kita. Dengan begitu, kita bisa mencari solusi yang terbaik. Bagaimana supaya kita tidak mengalami masalah yang sama. Karena kita tidak mencari dengan pemuasan kenikmatan indera. Kita hadapi itu dengan gagah. Kita sadari bahwa itu memang harus terjadi pada kita. Itu adalah bagian dari buah karma yang harus kita petik. Dengan kita memahami hukum karma, maka kita mengerti kalau kita menambah dengan karma buruk, maka hal-hal yang tidak baik itu yang akan terjadi pada kita. Nah, dengan menyadari bahwa itu adalah buah karma buruk, maka yang muncul adalah bagaimana kita bisa membuat kondisi berbuat karma baik. Kita tambah karma baik kita. Dengan menambah karma baik kita, maka akan mengurangi akibat dari karma buruk yang saatnya sudah kita petik. Dengan begitu, maka kita tidak lagi merasakan bahwa beban itu terlalu berat bagi kita. Kita stop sampai di situ. Fisik boleh sakit, tapi batin kita tidak sakit. Batin kita akan semakin kuat. Karena kita menyadari bahwa memang itu harus terjadi pada kita. Itu akibat dari buah karma buruk kita sendiri. Kalau kita ingin masalah itu tidak terjadi pada kita, kita buat karma baik yang baru. Kita isi kehidupan kita dengan banyak berbuat baik. Kita cari solusi yang terbaik sehingga masalah itu akan lewat. Masalah itu tidak akan terus menghantui kita. Kita tidak merasa khawatir. Kita tidak merasa frustasi dengan apa yang terjadi,
dengan masalah yang memang harus terjadi pada kita. Karena memang itu bagian dari hidup kita. Dengan menyadari itu, maka kehidupan kita ini akan lebih baik. Kita tidak menderita dengan masalah yang terjadi. Kita tidak terpuruk dengan keadaan yang menimpa kita. Tapi kita bisa tetap tegar. Kita tetap bisa berjuang dengan baik. Karena kita menyadari bahwa itu memang harus terjadi pada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, jadi dalam menghadapi masalah, beban hidup yang berat, situasi yang menyakitkan, mari kita lihat itu sebagai bagian dari kehidupan yang harus kita jalani, yang tidak bisa kita hindari. Tidak perlu merasa khawatir yang berlebihan. Bukan berarti terus kita lari dari kenyataan, bukan. Tidak merasa khawatir berbeda dengan lari dari kenyataan. Tidak merasa khawatir karena memang kita tahu itu harus kita jalani. Kehidupan itu harus kita hadapi. Dengan begitu kita bisa menghadapi dengan baik. Khawatir apa tidak, itu masalah pilihan. Sekarang tinggal pilihan kita. Kita mau merasa khawatir, konsekuensinya adalah kita justru lebih menderita. Kita tidak khawatir, sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk menghadapi masalah itu. Dengan demikian, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, mari kita rayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 ini dengan memerdekakan diri kita. Kita merdekakan diri kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi beban hidup, untuk melihatnya sebagai bagian dari hidup yang memang harus kita jalani. Kita hilangkan rasa kekhawatiran, kita hilangkan rasa frustasi, kita hilangkan rasa terpuruk, kita hilangkan beban mental yang jatuh, kita isi dengan kehidupan yang lebih baik. Kita simpan dalam hati bahwa masalah, beban hidup, situasi yang menyakitkan memang tidak bisa kita hindari. Tetapi kekhawatiran atau tidak khawatir itu adalah pilihan yang harus kita pilih. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita pilih, kita ingin hidup kita lebih baik, maka kita pilih untuk tidak khawatir. Kita pilih untuk tetap tenang, kita bisa menghadapi masalah itu dengan baik, sehingga masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi semoga ini bermanfaat dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.